Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Agustia dengan NPM 23210154. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai kertas kerja pemeriksaan atau yang dikenal sebagai Auditing Working Papers. Materi ini disusun berdasarkan buku Auditing karya Sukrisno Agus yang menjadi salah satu referensi utama dalam bidang auditing. Menurut Sukrisno Agus, kertas kerja pemeriksaan adalah catatan yang dibuat dan dikumpulkan oleh auditor selama proses audit berlangsung. Kertas kerja ini berisi prosedur audit yang dilakukan, bukti audit yang diperoleh, serta kesimpulan yang diambil oleh auditor. Dengan adanya kertas kerja pemeriksaan, auditor memiliki dasar yang kuat dan terdokumentasi dalam memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan. Selanjutnya ada tujuan kertas kerja pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan memiliki beberapa tujuan utama, yaitu tujuan pertama adalah sebagai dasar pendukung opini auditor, sehingga opini yang diberikan tidak bersifat subjektif. Tujuan kedua adalah membantu auditor dalam perencanaan dan pelaksanaan audit, agar audit berjalan secara sistematis. Selain itu, kertas kerja juga berfungsi sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap pekerjaan auditor, serta sebagai bukti bahwa audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku. Selain tujuan, kertas kerja pemeriksaan juga memberikan manfaat yang sangat penting. Kertas kerja menjadi dasar dalam penyusunan laporan hasil audit. Selain itu, kertas kerja memudahkan proses review oleh auditor senior atau partner sehingga kekuatan audit dapat terjaga. Manfaat lainnya adalah sebagai referensi untuk audit pada periode berikutnya, sehingga auditor dapat memahami kondisi dan permasalahan perusahaan dari tahun ke tahun. Selanjutnya ada isi kertas kerja pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan memiliki beberapa isi utama. Yang pertama adalah pemeriksaan audit yang mencakup pemahaman terhadap klien dan penentuan strategi audit. Yang kedua adalah pengujian pengendalian internal untuk menilai efektivitas sistem pengendalian perusahaan. Yang ketiga adalah pengujian substantif, yaitu pengujian atas saldo akun dan transaksi. Dan yang terakhir adalah ringkasan serta kesimpulan audit yang digunakan sebagai dasar penyusunan opini auditor. Kertas kerja pemeriksaan dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu permanent file dan current file. Permanent file adalah kertas kerja yang berisi informasi yang bersifat jangka panjang dan tidak sering berubah. File ini biasanya digunakan untuk beberapa periode audit. Contoh isi permanent file antara lain akta pendirian perusahaan, struktur organisasi, kebijakan akuntansi, serta kontrak jangka panjang yang dimiliki perusahaan. Berbeda dengan permanent file, current file berisi data dan informasi yang berkaitan dengan audit pada periode berjalan. File ini mencakup program audit, kertas kerja pengujian, hasil konfirmasi, serta ringkasan temuan audit. Current file sangat penting karena mencerminkan pekerjaan audit yang dilakukan pada tahun tersebut. Untuk yang terakhir, ada kesimpulan. Sebagai kesimpulan, kertas kerja pemeriksaan merupakan elemen yang sangat penting dalam proses audit. Kertas kerja menjadi dasar opini auditor sekaligus bukti bahwa audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing. Oleh karena itu, auditor harus menyusun kertas kerja pemeriksaan secara lengkap, jelas, dan sistematis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.